Bab 2. Dinamika psikologi dalam lintasan sejarah. Psikologi sebelum abad 20. 1. Psikologi sebagai bagian filsafat. Psikologi pra-abad ke-20 masih menjadi bagian dari filsafat. Semua pemikiran psikologi tak terlepas dari pengaruh filsafat. Hal ini disebabkan karena pada masa lampau ahli filsafat juga ahli ilmu jiwa. Karena pada masa lalu itu belum ada spesialisasi dan lapangan keilmuan tertentu. Dari itu semua ilmu, termasuk psikologi, dimasukkan ke dalam apa yang disebut filsafat itu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos artinya cinta, dan sophia, sophos, artinya kebijaksanaan atau hikmah dalam artian secara etimologis. Sedangkan secara terminologis, filsafat diartikan sebagai suatu ilmu yang mencoba membuka cakrawala berpikir kita untuk mencapai hakikat kebenaran sesuatu. Sementara filosof adalah orang yang cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan ilmu pengetahuan, kebenaran. Karenanya, mereka mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan bernaung di bawah payung yang bernama filsafat, dan filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Pengaruh filsafat terhadap psikologi pada masa lampau sangat kuat, mulai sejak zaman Yunani kuno, zaman pertengahan sampai zaman baru, yaitu dari 400 sebelum Masehi sampai 1800 Masehi. Banyak tokoh filsafat Yunani yang mewacanakan tentang psikologi. Di antaranya, Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid dari Sokrates, 469 sampai 399 sebelum Masehi. Plato terkenal dengan ideologi berpikirnya, idealisme, berkaitan dengan psikologi. Plato mengatakan bahwa dunia kejiwaan adalah dunia yang berisi ide-ide, dan ide-ide tersebut berdiri sendiri, terlepas dari pengalaman manusia sehari-hari. Ide adalah pengertian yang mencakup kenyataan segala sesuatu. Karena itu, jiwa yang berisi ide-ide itu, oleh Plato diberi nama psike yang terdiri dari 3 trikotomi bagian, yaitu 1. Pikiran, berpikir, logistikon, yang bertempat di otak, kepala. 2. Kehendak, kemauan, tumektikon, yang berpusat di dalam dada, hati. 3. Nafsu, keinginan, abdomen, yang berada di perut. Dan, semua ide-ide tersebut menurut Plato, bersemayam dalam dunia tersendiri, di balik dunia nyata ini. Demikian halnya dengan ide kejiwaan. Pikiran manusia ini terikat oleh alam ide. Alam tidak tampak, tapi bisa dirasakan dan ditampilkan. Sedangkan kehendak dan nafsu terkait oleh kehidupan jasmani manusia, fisiologis, yang sifatnya sementara. Menurut Gerungan, 1976, Plato juga menerangkan bahwa pembagian jiwa, psikis, tersebut di atas ada kaitannya dengan pembagian kelas di masyarakat yang siap menelurkan kebajikan-kebajikan khusus, yaitu a. Pikiran melahirkan kebajikan akal budi yang dimiliki oleh kaum filsuf, yang berfungsi untuk berpikir dalam kehidupan masyarakat. b. Kehendak melahirkan kebajikan-kebajikan keberanian yang dimiliki oleh golongan militer, prajurit, yang berfungsi untuk mempertahankan keutuhan kehidupan bermasyarakat dari rongrongan musuh, imperialisme, dan tugasnya hanya untuk berperang. C. Nafsu akan melahirkan kebajikan kesederhanaan yang dimiliki oleh kelompok pekerja, buruh, yang fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya pangan, perumahan, sandang, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menurut Plato, negara yang ideal adalah negara yang dapat menjaga kebajikan-kebajikan tersebut. Dan hal itu harus dipegang oleh kaum pemikir dan ditopang oleh golongan militer dan para pekerja. Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato, yang terkenal dengan pahamnya, realisme. Meskipun Aristoteles murid Plato, namun pemikirannya berbeda dengan gurunya. Sumbangannya terhadap psikologi lebih besar daripada gurunya. Dalam menerangkan masalah kejiwaan, Aristoteles menuangkan buah pikirannya dalam karya besarnya berjudul De Anima. Menurut Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengulas tentang hakikat jiwa.
Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala kehidupan yang ada. Oleh karena itu, semua makhluk hidup memiliki jiwa, daya hidup, dan jiwa itu bertingkat-tingkat, yaitu 1. Taraf yang paling rendah dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, yang disebut jiwa vegetatif, anima vegetativa, yang berkemampuan untuk memperoleh makanan, berkembang biak, dan sebagainya. 2. Taraf menengah yang dimiliki oleh hewan, jiwa hewan, yang disebut jiwa sensitif, anima sensiva, yang mempunyai kemampuan bernafsu, berperasaan, dapat bergerak di tempatnya, dapat mengamat-amati, dan sebagainya. 3. Taraf tertinggi dimiliki oleh manusia, yang disebut jiwa intelektual, anima intelektiva. Jiwa ini selain berkemampuan vegetatif dan sensitif, juga mempunyai fungsi untuk berpikir dan berkehendak, berkemauan, seperti ini apa, untuk apa, mengapa, bagaimana, dikemanakan, dan sebagainya. Dengan ketiga taraf jiwa itulah semua makhluk hidup akan bergerak dan berkembang sedikit demi sedikit meniti kehidupannya. Pemikiran Aristoteles lainnya yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu jiwa adalah konsep asosiasinya, yaitu dua atau lebih kesan, ingatan, akan mudah terasosiasi jika waktu proses kejadiannya berlangsung a. pada waktu bersamaan, b. dengan beruntun waktu, c. dengan persamaan arti. Santo Augustin, 354–430 Masehi. Augustin adalah tokoh gereja yang mencoba memperkenalkan beberapa konsep penting dalam dunia psikologi. Manusia pada dasarnya bersumber pada alam, dan dalam diri manusia telah ada dua macam dorongan, yaitu dorongan jahat dan dorongan baik. Dorongan jahat harus ditekan atau dilawan, sedangkan dorongan baik harus dirangsang atau dibiarkan berkembang terus untuk mencapai kesempurnaan kepribadian. Karenanya, manusia harus dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Untuk itu perasaan takut harus ditimbulkan dalam diri manusia agar tidak melakukan perbuatan dosa. Augustin mengatakan bahwa cara untuk menumbuh kembangkan rasa takut dalam diri individu itu bermacam-macam. Tidak sama pada setiap orang. Sebab pada hakikatnya tidak ada dua orang yang persis sama. Dan, dengan pemikirannya itu Augustin termasuk tokoh agama yang pertama, yang mengamati adanya perbedaan individual. Sementara itu, metode yang digunakan oleh Augustin untuk mengetahui dosa-dosa dalam diri manusia adalah orang yang bersangkutan harus menjelajahi alam kesadarannya sendiri. Alam kesadaran, consciousness, itu adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Konkretnya, orang yang bersangkutan harus berusaha menjelajahi, explore, dirinya dengan metode introspeksi. Dari hasil introspeksi itulah Augustin akan melihat bagian-bagian jiwa, fakultas-fakultas jiwa, seperti imajinasi, ingatan, indera, kemauan, akal, dan sebagainya. Dan, lewat metode ini pula, Augustin dikenal sebagai Bapak Psikologi Fakultas. Fakulti Psikologis. Pemikiran Augustin ini, selang beberapa ratus tahun kemudian, coba dikembangkan oleh F. J. Gall, 1758–1828. Gall mengatakan bahwa bagian-bagian jiwa itu tercermin dalam tengkorak manusia. Dalam pandangan Gall, bila seseorang ingin mengetahui jiwa manusia, maka orang yang bersangkutan cukup hanya meraba tengkorak kepalanya saja, mencari bagian-bagian yang menonjol dari tengkorak. Dan, teori F. J. Gall ini, kemudian dikenal dengan nama frenologi. René Descartes, 1596–1650. Descartes adalah seorang ahli matematika dan filosof yang berideologi humanisme dan beraliran rasionalisme yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Dalam analisis Descartes, manusia ini terdiri dari dua macam unsur yang secara hakiki berbeda. Res cognitas, yaitu unsur yang dapat berpikir, dan res extensa, yaitu unsur yang punya luas. Hal yang pertama adalah suatu hal yang bebas, tidak terikat oleh hukum alam, serta bersifat alamiah. Sedangkan persoalan kedua adalah sesuatu yang bersifat materi, tidak bebas, terikat dan dikuasai oleh hukum alam. Jiwa manusia terdiri dari unsur roh tersebut.
sedangkan badannya terdiri dari unsur materi. Kedua hal itu terpisah, berbeda kehidupannya, dan satu sama lain dapat dihubungi melalui sebuah kelenjar di dalam otak. Jiwa manusia terpusat pada kesadaran manusia, pikiran, yang bebas. Sementara badan tunduk pada hukum-hukum alam dan terikat pada nafsu. Descartes menyaksikan segala sesuatu yang diperoleh dengan panca indera biasa. Panca indera menurut Descartes adalah menyesatkan. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan patokan untuk mencari kebenaran. Kebenaran hanya dapat dicapai lewat proses berpikir. Dalam berpikir manusia selalu menggunakan metode, cara, yaitu manusia berupaya untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari kejadian-kejadian, events, yang bersifat khusus. Dalam pandangan Descartes, psikologi tidak lain adalah ilmu pengetahuan mengenai gejala-gejala kesadaran manusia. Terlepas dari raganya, raga yang bersifat benda, materi dipelajari oleh ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu kedokteran, antropologi, dan sebagainya terlepas dari jiwa. Ringkasnya, selain Descartes, masih banyak lagi para ahli humanis lainnya yang beraliran rasionalisme, seperti Christian Wolff, 1679–1754, yang mengemukakan dua daya kekuatan jiwa, yaitu hasrat dan mengenali. J.J. Rousseau 1712–1778, yang mengatakan pentingnya perasaan, di samping kekuatan mengenali dan menghendaki. Trikotomi. Immanuel Kant juga setuju dengan persoalan kejiwaan menjadi trikotomi, mengenali, merasakan dan menghendaki. John Locke, 1632–1704. John Locke adalah filosof dan ahli pendidikan dari Inggris. Pada masa John Locke ini, perkembangan psikologi semakin pesat, sehingga disebut masa titik terang dalam psikologi. Pandangan John Locke dalam penelaahan psikologi adalah berdasarkan pengalaman, empiris. Menurut John Locke, pengalaman adalah sumber segala pengetahuan dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Semua pengetahuan, tanggapan dan perasaan manusia itu diperoleh karena pengalaman yang telah diinderawinya. Pada waktu manusia dilahirkan, jiwa manusia itu kosong bagaikan kertas putih yang belum tertulisi, suci bersih. Semua pergolakan jiwa manusia tersusun oleh pengalaman-pengalaman melalui panca indera. Pengalaman akan menggoresi kertas putih tadi untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan, dan sebagainya. Dan pendapat John Locke itu dalam psikologi dikenal dengan teori tabula rasa. Di pihak lain, susunan gejala kejiwaan manusia itu terdiri dari unsur-unsur pengalaman sederhana yang menggabungkan diri menjadi gejala-gejala jiwa yang lebih rumit. Unsur-unsur pengalaman yang sederhana itu akan mengisi jiwa seseorang, yang diperoleh dari 1. Kesan-kesan penginderaan, sensation, yang datangnya dari luar. 2. Kesan-kesan yang diterima dari keadaan diri sendiri, reflection. Ringkasnya, kemudian refleks-refleks ini memberitahu kepada manusia sesuatu yang sedang berlangsung dalam kesadaran. Misalnya, ia melihat bersamaan dengan itu. Ia mengetahui bahwa ia melihat. Bahkan, kedua kesan itu bersama-sama menyusun tanggapan-tanggapan tunggal, yang disebut simple ideas. Dari tanggapan inilah muncul kesatuan yang harmonis. Susunan tanggapan, yang dinamakan complex ideas. 2. Psikologi dipengaruhi ilmu alam. Puncak perkembangan psikologi dalam masa pra-abad ke-20 ditandai dengan menonjolnya pengaruh ilmu alam terhadap psikologi. Pengaruh tersebut bisa terjadi secara tidak langsung dan langsung. Pengaruh tak langsung terjadi pada abad 17 dan abad 18 dan sebagian pada abad 19. Hal ini terlihat dalam psikologi asosiasi dan psikologi elementer. Sedangkan pengaruh yang langsung terjadi pada akhir abad 19 dengan timbulnya psikologi fisiologi. A. Psikologi asosiasi. Psikologi ini sebetulnya telah dipelajari sejak abad 17 oleh John Locke, abad 18 oleh David Hume dan Hartley, dan abad 19 oleh John Stuart Mill dan Herbert Spencer. Aliran psikologi ini mempelajari jiwa dengan metode analitis sintetis, seperti yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Jiwa dipandang sebagai mesin yang berjalan secara mekanis menurut hukum-hukum tertentu. Jiwa dipandang pasif. Yang aktif adalah hukum-hukum yang menggerakkannya.
Psikologi asosiasi ini mengutamakan tanggapan-tanggapan, ingatan-ingatan, serta penginderaan. Psikologi asosiasi memandang gejala kejiwaan sebagai persenyawaan dari masing-masing elemen. Dalam hal ini, maka akan timbul sifat-sifat yang baru yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada elemen-elemennya yang belum terjadi persenyawaan. Analisis dipergunakan untuk mengembalikan gejala-gejala kejiwaan pada unsur-unsur pokok yang berupa tanggapan-tanggapan. Sedangkan, sintesis dipakai dalam rangka menyusun tanggapan-tanggapan itu secara asosiasi menjadi suatu gejala kejiwaan. B. Psikologi elementer Herbart. Herbart, 1776–1841, adalah seorang ahli psikologi dan pendidikan yang menentang ajaran kekuatan jiwa Vermogensleer, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa jiwa mempunyai kekuatan-kekuatan khusus. Menurut Herbart, jiwa itu terbentuk karena ada tanggapan-tanggapan. Konsep ini disebut teori tanggapan. Metode yang digunakan untuk melihat gejala kejiwaan adalah metode sintesis analitis. Herbart mengatakan bahwa jiwa terdiri dari dua unsur, hidup kejiwaan yang disadari dan yang tidak disadari. Di antara kedua, kehidupan jiwa tersebut, terdapat ambang kesadaran. Tidak semua tanggapan disadari. Bahkan yang bertentangan saling menolak dari lingkungan kesadaran. Oleh karenanya, tanggapan yang terdesak ke bawah kesadaran dan ada pula yang timbul ke ruang kesadaran. Sebagian tanggapan berada di bawah kesadaran, tapi dapat timbul kembali sesuai dengan hukum-hukum asosiasi. Sama waktu, beraturan, serupa, berlawanan dan hukum logis, sebab akibat. C. Psikologi fisiologi. Psikologi ini juga mendapat pengaruh yang kuat dari ilmu alam. Oleh karenanya, pandangan dan metode penelitiannya hampir sama dengan yang digunakan dalam ilmu alam. Fisika. Johannes Müller, 1801–1858, adalah salah seorang tokoh dalam psikologi ini. Müller berasal dari Jerman, yang berhasil menemukan hukum-hukum kekuatan khusus dari inderawi. Menerangkan bahwa masing-masing tanggapan itu menyebabkan munculnya kekuatan atau reaksi yang khusus terhadap jenis tanggapan yang diterima melalui panca indera manusia. Selain Müller, tokoh lainnya adalah Helmholtz yang menemukan adanya kecepatan rangsangan melalui urat saraf per detik 24 meter. Weber, 1795–1878, dan Fechner, 1807–1887, juga ahli psikologi fisiologi. Dalam penelitian yang dilakukan bersama-sama mereka menemukan hukum-hukum yang berkaitan dengan kesadaran penginderaan manusia. Sehingga terkenal hukum Weber-Fechner, yang berbunyi, antara suatu rangsangan dan tambahan intensitasnya terdapat suatu perbandingan yang tetap, sehingga kita dapat membedakan. Ketiga paham psikologi tersebut merupakan contoh psikologi yang dipengaruhi oleh ilmu alam. Namun, dalam perkembangan psikologi selanjutnya, ternyata banyak perubahan dalam metode penelitiannya maupun dalam sikapnya. Sehingga timbul lagi aliran-aliran psikologi yang baru, yang menitik beratkan fokusnya pada kegiatan kejiwaan tertentu. 3. Psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada akhir abad 19 adalah titik permulaan dari perkembangan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yaitu sejak Wilhelm Wundt, 1832–1920, mendirikan laboratorium psikologinya pada tahun 1875. Wundt dilahirkan di Neckarau pada tanggal 18 Agustus tahun 1832 dan meninggal di Leipzig pada tanggal 31 Agustus tahun 1920. Wundt mendirikan laboratorium psikologinya, bermaksud untuk membebaskan psikologi dari pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Untuk mencapai tujuannya itu, Wundt berupaya melakukan pelbagai penyelidikan tentang gejala kejiwaan di laboratoriumnya. Dengan menggunakan metode eksperimental, Wundt tidak percaya lagi pada metode spekulatif. Ia ingin mendapatkan ilmu psikologi berdasarkan eksperimen-eksperimen dengan bahan-bahan tercatat. Menurut Sarwono, 1991, dalam eksperimennya untuk melihat gejala kejiwaan, Wundt menggunakan metode introspeksi, yaitu orang percobaan diminta untuk melihat ke dalam dirinya sendiri.
Setelah percobaan selesai, orang yang bersangkutan diminta menceritakan kembali apa yang dialaminya selama eksperimen berlangsung. Dengan metode itulah Wun dikenal sebagai introspeksionis. Dari pengalaman-pengalaman laboratorium yang diselidikinya itu, Wun menyadari bahwa eksperimen itu harus dilakukan dengan metode tertentu dan faktor-faktor pribadi individu tidak boleh diabaikan begitu saja dalam kajian psikologi. Sebagai tokoh eksperimental pertama dalam penelitian psikologi, Wun mengatakan bahwa gejala-gejala kejiwaan tidak dapat diterangkan semata-mata hanya berdasarkan proses alamiah sebagaimana dijelaskan oleh psikologi fisiologi. Dalam pandangan Wun, gejala jiwa itu terdiri dari dua unsur, yaitu pengamatan dan perasaan tunggal. Sedangkan gejala jiwa tersusun terjadi dari unsur-unsur itu berkat adanya proses asosiasi dan apersepsi. Asosiasi terjadi jika jiwa sadar manusia berada dalam keadaan pasif dan mengikuti hukum-hukum yang bersifat mekanis. Tetapi bila kesadaran itu berada dalam keadaan yang aktif, maka akan terjadi apersepsi. Oleh karena itu, berpikir sebagai suatu kesadaran jiwa yang aktif adalah disebut proses apersepsi. Apersepsi berarti proses kemauan yang memimpin jalannya pekerjaan jiwa dan menempatkan gejala jiwa pada pusat kesadaran. Apersepsi berbeda dengan persepsi. Karena persepsi adalah penerimaan gejala jiwa yang disadari secara utuh. Dalam hal berpikir, Wun berpendapat bahwa proses kejiwaan pada taraf tinggi tidak terjadi secara mekanik, melainkan dipengaruhi oleh perhatian yang disengaja yang menentukan jalannya asosiasi. Dari itu diakui adanya faktor kekuatan dari dalam jiwa yang aktif dalam prosesi tersebut. Berpikir bukanlah proses asosiasi tetapi proses apersepsi yang berlangsung secara bertujuan. Adapun metode yang dipakai untuk mengkaji gejala kejiwaan adalah metode empirik, yang diantaranya dengan menggunakan eksperimen-eksperimen serta metode analitis sintetis, seperti dalam ilmu alam. Berdasarkan uraian di atas, sejarah perkembangan psikologi mulai dari Plato tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan psikologi Wun tahun 1900. Terdapat ciri-ciri khas yang berbeda, sebagai berikut. Psikologi sebelum tahun 1900. 1. Bersifat elementer. 2. Bersifat mekanis. 3. Mencari hukum-hukum. 4. Bersifat sensualistis intelektualistik. Pengetahuan dan pikiran dipentingkan. 5. Jiwa bersifat pasif. 6. Mementingkan isi jiwa. 7. Jiwa dipisahkan dari subjek. 8. Mementingkan kuantitas. 9. Terlepas dari materi. 10. Menjauhi nilai filosofis idealistis. Psikologi sesudah tahun 1900. 1. Bersifat totalitas. 2. Bersifat teleologis. Bertujuan. 3. Mencari pola-pola dinamis. 4. Melakukan pendalaman dan penyelaman terhadap jiwa. 5. Mementingkan fungsi jiwa. 6. Jiwa bersifat aktif dinamis. 7. Berdasarkan nilai-nilai. 8. Mementingkan mutu. 9. Gejala jiwa dikaitkan dengan subjeknya. 10. Mementingkan perasaan. Ringkasnya, dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Wun dari laboratorium psikologinya, maka Wun dianggap berjasa sebagai bapak psikologi. Apalagi selang beberapa tahun kemudian psikologi diakui dan disahkan oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886 sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Maka timbullah aliran-aliran baru yang bersifat khusus, seperti ilmu jiwa dalam, psikologi pikir, psikologi individual, behaviorisme, psikologi gestalt, psikologi kepribadian, dan sebagainya. B. Psikologi abad 20. Asumsi dasar yang menjadi isu sentral di kalangan ilmuwan di abad modern adalah terdapat dua cara pandang yang berbeda dalam hal pendekatan dan proses penganalisaan terhadap sesuatu hal, termasuk masalah jiwa. Perbedaan pemecahan persoalan kejiwaan di masa lampau dengan di masa sekarang, terutama terletak pada cara pendekatannya. Uraian yang dipaparkan di masa lalu lebih bersifat filosofis dan otomistis, sedangkan pada masa kini lewat pendekatan ilmiah, saintifik, yaitu melalui penelitian-penelitian empiris. Sebagai ilmu pengetahuan yang otonom,
Psikologi dapat dikatakan ilmu yang masih baru. Jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya, ilmu alam, biologi, dan sebagainya. Maka pada akhir abad 19 psikologi mencoba membuka babak baru dalam kancah dunia ilmu pengetahuan. Semua wacana yang berkaitan dengan psikologi diserahkan kepadanya. Baik itu dalam hal isi, metode, maupun dalam aplikasi dan pemakaiannya. Psikologi dalam abad modern. Abad 20 mengalami perkembangan yang pesat dengan karakteristik yang khas. Banyak literatur-literatur yang membahas perkembangan psikologi abad 20 dan lebih cenderung berkisar pada persoalan kejiwaan yang sesuai dengan minat peneliti dalam kekhususannya masing-masing. Misalnya, psikologi dalam diepteskologi, psikoanalisa, Freud, psikoanalitis C. G. Jung. Kemudian ada individual psikologi dan neo-Freudian, dan sebagainya. Perkembangan psikologi di abad modern menandakan suatu dinamika pengetahuan yang luar biasa. Bukan hanya terjadi di dunia barat saja. Akan tetapi di dunia timur juga berkembang dengan pesat. Bahkan di Indonesia perkembangan psikologi sudah mulai menampakkan diri. Hal ini terlihat dengan didirikannya Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran Bandung, dan perguruan tinggi swasta lainnya di seluruh pelosok Nusantara. Ini menandakan bahwa peran psikologi bagi masyarakat semakin penting dan sangat diperlukan. Sejak berdiri tahun 1886 sampai sekarang psikologi telah berbuat banyak dalam perjalanan dan berbagai segmen kehidupan umat manusia.